Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Tekno. Kali ini kita akan membahas tentang cara memberi nama range pada Microsoft Excel. Tujuan memberi nama range, entah itu sel tunggal maupun sekelompok sel, adalah untuk mempermudah dalam penulisan rumus Excel. Selain itu, kita juga akan mendapat banyak keuntungan atau kemudahan lain jika sebuah range data kita beri nama. Salah satu contoh kemudahannya akan saya jelaskan di akhir. Namun sebelum itu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu syarat-syarat atau aturan pemberian nama range tersebut. Syarat-syarat atau aturan tersebut adalah yang pertama, nama range harus diawali dengan valid karakter, yaitu abjad A sampai Z, underscore, atau backslash. Jadi, nama range tidak boleh diawali oleh angka. Yang kedua adalah nama range tidak boleh mengandung spasi. Kemudian, yang ketiga, maksimal karakter nama range adalah 255. Selanjutnya, nama range tidak boleh menggunakan atau persis dengan referensi sel, misalnya A1, B1, C1, dan lain-lain yang sejenisnya. Ada 3 cara yang bisa kalian lakukan untuk memberi nama range pada Microsoft Excel. Yang pertama adalah dengan menggunakan name box, bukan namebox. Cara pertama ini merupakan cara pemberian nama range yang paling lazim digunakan oleh pengguna Excel. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah seleksi sebuah sel atau range data pada sheet Excel. Misalnya di sini kita blok bagian C2 hingga C11. Nah, setelah itu klik atau pilih name box yang ada di sebelah kiri formula bar, yang ini. Kemudian, tuliskan nama range yang dikehendaki, asalkan memenuhi syarat-syarat penamaan range yang tadi. Misalnya di sini kita beri nama gaji. Berikutnya, tekan enter. Cara kedua untuk membuat nama range adalah dengan menggunakan fitur New Name Dialog Box, atau biasa juga disebut dengan kotak dialog new name. Langkah-langkah untuk membuat nama range dengan cara ini adalah: yang pertama, seleksi range data yang akan kita namai. Misalnya kita sekarang akan membuat nama range pada bagian D2 hingga D11. Setelah itu, klik pada tab formula. Kemudian pada bagian grup define name, silakan pilih define name. Atau kalian juga bisa melakukannya dengan cara klik pada bagian Name Manager, selanjutnya klik New. Pada bagian Name, silakan tuliskan nama range yang akan kita berikan, misalnya ini sudah ada tunjangan. Kemudian, pada bagian Scope, pastikan memilih Workbook agar nama range bisa digunakan untuk semua sheet pada Workbook. Berikutnya, pada bagian Comment, silakan tuliskan deskripsi atau komentar dari range yang dimaksud. Bagian ini juga bisa dikosongkan atau tidak diisi. Berikutnya, pada bagian reverse to, pastikan merujuk pada range atau referensi sel yang benar yang diawali dengan tanda sama dengan. Namun jika sebelumnya kalian sudah melakukan seleksi range, maka bagian ini seharusnya sudah merujuk pada range yang benar. Klik OK untuk menyelesaikan penamaan range. Cara ketiga dalam membuat atau memberi nama range adalah dengan menggunakan create from selection. Dengan menggunakan cara ketiga ini, nama range akan otomatis dibuat pada setiap kolom dan atau baris mengikuti label yang sudah ada pada setiap baris atau kolom. Langkah-langkah untuk menggunakan cara ini adalah: yang pertama, kita perlu menyeleksi range data termasuk kolom atau baris yang akan kita jadikan acuan pemberian nama range. Di sini yang akan menjadi acuan adalah tunjangan yang terletak di sebelah kanan kolom gaji, di mana kolom gaji ini yang akan mengikut pada acuan pemberian nama range. Nah, setelah itu pada bagian tab formula di grup define name, silakan pilih menu create from selection. Maka selanjutnya akan muncul dialog box atau kotak dialog dari create names from selection. Nah, pada bagian ini kalian tinggal menentukan bagian mana saja yang akan kalian jadikan acuan penamaan range. Pilih salah satu atau semua sesuai kebutuhan. Di sini ada 4 pilihan. Yang pertama adalah top row,
di mana nama range mengacu pada setiap sel pada baris paling atas dari seleksi. Kemudian ada left column, di mana nama range mengacu pada setiap sel pada kolom paling kiri dari seleksi. Berikutnya ada bottom row, di mana nama range mengacu pada setiap sel pada baris paling bawah dari seleksi. Yang keempat ada right column, di mana nama range mengacu setiap sel pada kolom paling kanan dari seleksi. Nah, karena tadi di sini yang menjadi acuan adalah tunjangan yang terletak di sebelah kanan kolom gaji, maka kita pilih right column. Setelah selesai, silakan klik OK. Namun, di antara ketiga cara ini, yang paling umum dan paling sering digunakan adalah dua cara sebelumnya. Nah, sekarang saya akan mencoba memberi contoh salah satu kemudahan jika kita memberikan penamaan pada suatu range data. Misalnya kita ingin mengetahui jumlah keseluruhan dari tunjangan, maka kita hanya memasukkan rumus sama dengan sum buka kurung. Karena pada range data ini tadi telah diberikan nama sebagai tunjangan, maka kalian tinggal memasukkan rumus sama dengan sum buka kurung tunjangan tutup kurung. Setelah itu tekan enter. Jadi kita tinggal memasukkan nama range-nya tanpa perlu menyeleksi atau memblok sel yang ingin dijumlahkan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan tentang cara memberi nama range pada Microsoft Excel. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. See you next video dan Assalamualaikum.